good morning sahabat RSCM. Jadi hari ini kita mau sharing-sharing session terkait stunting dan wasting bersama ahli gizi Rumah Sakit Cahaya Medika yaitu Kak Rika. Hai Sobat RSCM. Oke Kak, jadi ini kan banyak banget pertanyaan dari netizen atau masyarakat kita di luar sana yang kadang masih bingung nih membedakan antara stunting dan wasting itu sama apa enggak. Tapi kebanyakan banyak yang ngirain itu adalah hal yang sama, padahal sebenarnya ini adalah dua hal yang sangat-sangat berbeda. Oke Kak, ini langsung aja ya ke Q&A yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan stunting dan wasting itu? Dari pengertian sebenarnya kalau stunting itu adalah kondisi di mana tinggi badan anak itu lebih rendah daripada usianya. Itu karena kekurangan gizi jangka yang lebih panjang. Sedangkan kalau wasting itu adalah kondisi di mana berat badan itu lebih rendah daripada tinggi badannya. Itu dikarenakan asupan makannya, infeksi yang berlebihan, seperti itu yang mengakibatkan terjadinya wasting. Oke Kak, mengapa masyarakat perlu memahami perbedaan antara stunting dan wasting? Harus penting sebenarnya Mbak. Sebenarnya kalau misalnya perbedaannya sudah jelas dari fasting itu lebih ke fokus ke tinggi badan. Jadi tinggi badan yang rendah pada anak usianya itu bisa. Terus yang kedua kalau wasting itu lebih ke berat badannya. Kalau berat badan itu bisa mengalami perubahan dari berat badannya mengalami penurunan seperti itu. Jadi kalau misalkan perbedaannya itu masyarakat lebih mudah memahami perbedaannya sehingga bisa mendeteksi penyakit dan mendeteksi stunting dan wasting tersebut dan cepat ditangani seperti itu. Oke Kak, tadi kan stunting dan wasting itu perbedaannya di tinggi badan dan berat badan ya. Kalau stunting itu kalau nggak salah tadi perbedaannya di berat badan ya Kak ya. Dia Iya. lebih lebih kurus berarti ya Kak ya. Kalau stunting ada yang lebih kurus, ada yang memang kondisi badannya lebih besar daripada berat badannya lebih berat daripada tinggi badannya. Jadi kalau Hmm. misalkan untuk melihat untuk stunting itu dilihat apakah usianya itu sesuai enggak sama tinggi badannya seperti itu. Misalkan kalau uh, dia berat badannya besar, berat, tetapi tinggi badannya lebih rendah, itu termasuk stunting. Tapi bisa juga ada yang stunting itu berat badannya juga kurang. Berarti dia double antara stunting dan wastingnya. Seperti itu. Berarti stunting dan wasting itu tidak hanya tentang berat badan yang selalu kurus Kak ya, tapi ada juga yang berat badannya obesitas gitu bisa dibilang ya. Iya. Oke Kak, seberapa besar sih masalah stunting dan wasting di Indonesia pada saat ini? Kalau dari segi penelitiannya, kalau untuk stunting dan wasting itu mengalami penurunan setiap bulannya. Namun masih sering kita temui bahwa penyakit penderita stunting dan wasting sering terjadi, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Oke. Apa saja penyebab utama stunting pada anak? Karena kalau stunting itu kan kekurangan gizi dan jangka waktu yang sangat panjang. Dimulai dari fase kehamilan, dari pertama kali jadi janin sampai melahirkan, sampai keluar lahir dan usia 2 tahun. Itu disebut juga dengan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi di saat kehamilan asupannya kurang, pemberian makanannya kurang bergizi, kurang suplemen saat proses kandungan itu juga pertama. Yang kedua karena infeksi dan penyakit menular. Misalkan demam, diare, batuk yang terjadi berulang-ulang setiap bulannya itu juga pengaruhnya. Yang ketiga itu karena pemberian makan. Jadi pemberian makan dan yang sesuai dengan usianya. Misalkan usia baru lahir nih, usianya uh, masih 1 hari lah, 1 hari sampai 6 bulan, diusahakan diberikan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu bertujuan agar nutrisi bayi juga tetap terpenuhi, terus juga apa namanya menjaga antibodi badan agar tidak mudah terserang penyakit infeksi seperti itu. Terus selanjutnya di usia 6 bulan sudah mulai mengenal MPASI. Tetapi MPASI harus disertai dengan ASI juga ya, tetap ASI dikasih, cuman di pendamping makanan ASI. Oh, tetap ya. Iya, tetap. Jadinya kalau MPASI itu disesuaikan sama usianya. Misalnya 6 bulan dikasih yang bubur saring seperti itu. Terus kalau usia 7 bulan sampai 8 bulan mulai dia lebih padat teksturnya. Terus habis itu di usia 9 sampai 10 sudah mulai ada bentuk-bentuk makanannya mulai terlihat.
di usia 1 tahun sudah mulai mengenal makanan keluarga. Jadi usahakan di usia MPASI ini jangan dikasih makanan sembarangan, misalnya dikasih snack, dikasih cilok lah, macam-macam. Soalnya banyak masyarakat yang sering dikasih makanan sembarangan seperti kerupuk lah untuk anak-anak yang seharusnya tidak diberikan. Jadi kalau misalkan anak tersebut dikasih makanan-makanan seperti pengawet-pengawet seperti itu, ya tentunya nutrisinya juga tidak terpenuhi. Terus juga anak setelah mengenal makanan-makanan yang enak-enak seperti yang tadi saya sampaikan, coklat seperti itu, jadi anak tidak mau memperhatikan atau mudah memilih-milih makanan lagi. Jadi nggak mau makan nasi, nggak mau makan sayur seperti itu. Justru itu yang pusing siapa? Kan orang tua juga yang pusingnya gitu ya Mbak ya. Gitu. Berarti ini sama persis dengan ponakan saya nih, Kak. Dia kenapa? Dia umurnya mau masuk 6 tahun, udah Heeh. TK, tahun depan di SD. Heeh. Tapi makan sayur, makan buah itu susah. Mmm. Maunya kalaupun memang makan nasi tuh maunya yang crispy-crispy kayak kremesan, kerupuk gitu. Daging pun jarang banget mau. Oh Maunya gitu. daging ayam gitu, tapi nggak ya sesering itu juga. Oh Terus iya. makan sayur juga nggak mau gitu. Maunya makan Mmm. coklat terus. Itu Mhm. gimana sih Kak supaya kita bisa mengajarkan kalaupun ini udah agak terbilang terlambat gitu Kak ya, Mhm. untuk pengenalan sayur mayurnya itu gimana untuk kita Menjaga lagi pelan-pelan ya iya, gitu ya? Sebenarnya tipsnya pada orang tuanya, pola asuhnya. Jadi kalau untuk makanannya mudah divariasiin nih, kan sekarang ada cetakan-cetakan yang unik-unik, bentuk-bentuk yang unik-unik. iya ya, Nah itu kayaknya perlu disampaikan ke orang tuanya, supaya makanan-makanan itu lebih menarik. Soalnya anak-anak usia saat yang tadi disampaikan keponakannya itu mungkin usianya 6 tahun, berarti 6 tahun itu sudah ingin explore kemampuannya. Jadi kalau mengeksplor kemampuannya, otomatis pemilihan makanan-makanan itu harus warnanya menarik, terus bentuk-bentuknya harus cantik-cantik seperti iya, itu. Terus selain dari tadi terkait makanan, dan itu juga kebersihan lingkungan nih Mbak. Soalnya banyak masyarakat yang yang penting makan aja, tapi padahal lingkungan juga kurang bersih, terutama kebersihan diri. Banyak anak-anak kecil tuh kuku-kukunya hitam-hitam, hitam itu. misalnya iya, nggak tahu main di mana gitu kan. Terus habis itu hitam-hitam, terus masuk ke mulut. Nah, itu kan Mhm. jadi sarang penyakit juga. Itu yang menyebabkan penyakit-penyakit infeksi. Terus yang terjadi apa? Penyakit, terus berat badannya, nafsu makannya berkurang, terus yang ada berat badannya juga ikut turun seperti itu. Sakit perut, diare gitu ya. Iya, bener banget. Kadang di pedesaan tuh banyak banget menemukan kasus-kasus seperti itu Kak, Mhm, yang tangannya nggak pernah dipotong mungkin, kukunya sama orang tuanya jadi hitam-hitam gitu, dibiarin iya, gitu aja gitu kan. mhm. Kebersihan lingkungannya juga, usahakan tidak ada sampah-sampah yang berserakan, soalnya itu kan bisa menjadi infeksi juga kan Iya, ya. betul betul. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya, apakah stunting ini dapat mempengaruhi kecerdasan dan prestasi belajar pada anak? Tentu saja benar. Kenapa? Kalau stunting, eee, misalkan, kita nih mengalami stunting, jangan deh, misalnya kita, ada anak yang stunting, otomatis, eee, perkembangan otaknya, kemampuan motoriknya itu mengalami penurunan. Kalau sudah mengalami penurunan, yang terjadi apa? Konsentrasi belajarnya juga berkurang, terus juga apa namanya, prestasinya juga ikut berkurang seperti itu. Tapi kalau misalkan dia makannya apa namanya dari masa 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan, itu cepat ditangani, jadi pencegahan stunting itu lebih cepat terdeteksi seperti itu. Berarti sejak dalam kandungan itu sudah sangat penting Kak ya, bukan hanya setelah bayi itu lahir sampai dia beranjak balita gitu, tapi sejak dia masih menjadi embrio juga sangat penting nutrisi-nutrisinya ya. Iya, ditambah lagi kan harus ada suplemen-suplemen juga Iya gitu ya. betul. Lalu pertanyaan yang selanjutnya Kak, apa yang dimaksud dengan wasting dan bagaimana cara mengenalinya? Kalau dari wasting itu pengertiannya kan karena berat badan lebih rendah daripada tinggi badan. Dapat kita lihat dari bentuknya, bentuk badannya itu lebih kurus tampaknya. Terus selain itu juga kalau kita bisa lihat dari fisiknya, pertama tulang-tulangnya mudah terlihat, terutama di bagian tulang rusuknya mudah terlihat seperti itu tulang apa namanya di sininya.
sama di bagian pergelangan dan kakinya tampak lebih kurus seperti itu. Terus selain itu juga bisa kita lihat dari motoriknya, misalkan anaknya itu tampak lemas atau rewel atau bahkan kurang aktif gitu melakukan aktivitas biasa seperti anak-anak pada umumnya seperti itu. Itu sudah mulai kelihatan dari sana bahwa anak itu mengalami resiko stunting atau bisa stunting seperti itu. Oh ya Kak, ini ada pertanyaan juga nih. Kalau misalkan anak kena stunting itu, apakah dia adalah penyakit yang serius atau bisa menyebabkan kematian gitu? Karena kan kekurangan gizi gitu kan. Menurut Kak Rika gimana? Kalau menurut saya itu sebenarnya kalau stunting lebih ke memperhambat pertumbuhannya. Bedanya sama wasting itu beresiko kematian benar. Tapi kalau misalnya stunting itu lebih memperhambat pertumbuhan dan perkembangannya seperti itu. Kalau wasting itu kalau misalnya berat badannya sangat kurus, terus nafsu makannya terus menurun, terus berat badannya terus saja menurun setiap bulannya, ditambah lagi penyakit-penyakit infeksi, terus juga itu bisa beresiko gizi buruk. Setelah gizi buruk apa? Bisa kalau misalnya tidak ada penanganan yang lebih lanjut, bisa beresiko kematian. Kalau stunting, kalau misalnya kondisinya sudah stunting tapi dia gizi wasting juga, udah bisa resiko kematian. Tapi kalau cuma stunting, tapi berat badannya masih bagus, masih bisa ditangani, mungkin kalau penanganannya stunting itu lebih diasah atau distimulasikan supaya otaknya masih kembali berkembang, disesuaikan jenjang-jenjang usia anaknya kayak gitu. Berarti sangat-sangat penting Kak ya, sesimpel Mhm. makanan itu sangat-sangat berpengaruh gitu. Iya benar banget, Mbak. Oke Kak Rika, ini kan di Indonesia kalau boleh tahu kasus kematian terkait stunting itu ada berapa sih Kak? Karena kan banyak banget daerah-daerah terpencil ya di Indonesia yang masih belum terjamah oleh pemerintah. Oke, kalau untuk kasus kematian itu perlu penelitian lebih lanjut. Soalnya di setiap daerah tentunya kan ada bagian puskesmas. Dari puskesmas lah yang mendata-data untuk berapa jumlah pasien stunting, berapa jumlah anak yang mengalami wasting, dan berapa juga yang sudah lebih fatal misalnya sampai gizi buruk. Itu tentunya ditangani oleh pihak puskesmas. Dan puskesmas akan menindaklanjuti kalau untuk kasus kematian perlu penelitian lebih lanjut terkait itu. Tentunya Oke, pemerintah ikut serta ya. iya ikut serta juga. Oke, faktor apa saja yang menyebabkan seorang anak mengalami wasting Kak? Iya, kalau dari pengertian kan wasting itu berat badan ya. Ya, Berarti yang mempengaruhi apa? Yaitu asupan. Jadi asupannya yang kurang, misalkan nih asupannya jarang mengonsumsi sayur, jarang mengonsumsi lauk pauk, dia mengonsumsinya lebih apa ke snack-snack atau lebih coklat-coklat. iya coklat-coklat atau mungkin es-es kan banyak anak kecil suka makan itu. Jadi tidak mau makan makanan yang seimbang itu bisa mempengaruhi wasting. Yang kedua adalah penyakit infeksi karena lingkungan yang kurang bersih terus menular antibodinya maksudnya kekebalan tubuhnya berkurang, infeksi yang berlebihan menyebabkan kan anak jadi sakit. Kalau anak jadi sakit apa? Jadi nafsu makannya mengalami penurunan. Setelah penurunan berat badannya ikut turun, jadi wasting kan. Kalau wasting terus kalau misalnya nggak ditindaklanjuti kan enggak misalnya tidak datang ke pelayanan kesehatan seperti itu kan, jadi bisa beresiko sakit seperti itu. Fastingnya lebih berat kalau misalnya tidak cepat ditangani. Kak, saya juga pernah lihat nih, entah itu stunting apa wasting ya, dia badannya kurus tapi perutnya tuh buncit. Nah, itu apa tuh Kak? Oke. Kalau di wasting itu ada faktor-faktornya, ada yang jenisnya kwashiorkor, ada yang marasmus. Jadi kalau yang itu kondisinya memang buncit karena kayak busung lapar gitu modelnya. Tapi dilihat dari lengannya, kalau lengannya lebih kecil gitu, itu udah tandanya kalau kondisinya itu bisa antara marasmus atau kwashiorkor. Tapi dilihat juga kondisi-kondisi lainnya seperti itu. Dari rambutnya, biasa rambutnya itu kayak jagung seperti itu. Terus juga aktivitas apa namanya motoriknya misalnya rewel kayak gitu juga bisa menjadi perlu diperhatikan juga. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mencegah stunting sejak masa kehamilan? Kalau untuk mencegah stunting masa kehamilan perlu diperhatikan adalah saat di dalam kandungan ibu hamil itu perlu mengonsumsi makan makanan yang seimbang. Maksudnya kan biasanya kalau ibu hamil tuh sering merasa mual muntah kayak gitu.
pemilihan makan makanan yang tepat, yang seimbang itu penting supaya nutrisi janinnya itu lebih optimal. Terus yang kedua, pemeriksaan kesehatan atau kehamilan. Itu perlu diperhatikan agar janinnya itu tetap terpantau kondisinya. Terus yang ketiga, suplemen, suplemen ibu hamil. Suplemen ibu hamil itu penting. Misalkan kayak tablet tambah darah, asam folat, vitamin C atau K. Itu tapi sesuai dengan anjuran dokternya seperti itu, dokter OJ. Terus yang ketiga, kesehatan ibunya, kebersihan lingkungannya juga perlu diperhatikan seperti itu. Iya bener Kak ya, berarti tak lihat juga nih banyak banget remaja yang seumuran kita nih yang belum-belum menikah itu sudah mulai mengkonsumsi asam folat. Berarti memang sudah dianjurkan bahkan sebelum menikah Kak ya, karena sepenting itu gitu. Iya, harus dipersiapkan kan, apalagi kita kalau remaja pasti ada jenjang mau pernikahan kan. Iya. Tentunya kalau udah mau ke jenjang pernikahan kita harus menghindari namanya anemia atau kek seperti itu. Jadi memenuhi nutrisi-nutrisi ya minum tablet tambah darah, asam folat supaya kita tidak terkena anemia. Oke. Bagaimana peran imunisasi nih Kak dalam pencegahan stunting dan wasting? Jadi imunisasi itu gunanya apa sih? Imunisasi itu gunanya untuk agar anak apa namanya menjaga kekebalan tubuhnya agar tidak mudah terkena penyakit infeksi, jadi imunisasi itu sangat penting. Jadi seandainya kalau imunisasi itu tidak dilakukan sesuai dengan arahan yang telah diberikan di buku KIH, itu jadi daya tahan tubuh anak itu agak kurang. Jadi mudah terkena penyakit. Kalau udah terkena penyakit kan otomatis nafsu makannya atau mungkin nutrisinya jadi lebih berkurang. Sedangkan kalau anak itu sudah diimunisasi, sudah diberikan apa namanya vaksin-vaksin sesuai dengan anjuran yang telah ditentukan, jadinya kan apa namanya daya tahan tubuhnya bagus, perkembangan dan pertumbuhannya juga bagus. Jadi kita mencegah penyakit stunting dan wastingnya itu. Berarti tidak boleh disepelekan Kak ya, ini benar-benar sangat penting dan udah nggak bisa menjadikan alasan lagi nih kalau di pelosok-pelosok udah nggak bisa imunisasi karena sekarang sudah ada puskesmas ya Iya. untuk bisa mengecek, ada posyandu juga gitu. Oke Kak, apa peran orang tua dalam mencegah stunting dan wasting? Peran orang tua itu sangat penting, Mbak. Jadi kalau misalkan orang tua tidak memperhatikan kesehatan anaknya, itu ya bisa beresiko wasting dan stunting. Perannya apa? Yang pertama, memberikan makanan-makanan yang bergizi seimbang. Jangan biarkan anak-anak itu mengonsumsi, biarin aja dia makan kerupuk, biarin aja dia makan snack. Sedangkan itu yang harus kita jaga dari usia mulai makan nih. Setelah makan berarti usia 1 tahun sampai usia pertumbuhannya sampai 5 tahun itu perlu diperhatikan makanan bergizinya. Terus yang kedua, terus juga harus memantau berat badan. Kan di masyarakat ada posyandu. Harus rajin ke timbang berat badan, tinggi badannya untuk memantau. Kalau misalnya kita tahu dia beresiko stunting atau wasting, cepat ditangani. Kalau kita tidak timbang berat badan kan bisa kita tidak tahu kalau anak tersebut bisa beresiko seperti itu. Terus yang ketiga juga bisa lain dari makanan, imunisasi, terus makanan juga apa namanya kebersihan juga perlu diperhatikan. Gitu. Kalau misal pas anaknya itu mengalami kesakitan cepat bawa ke puskesmas atau paskes-paskes yang telah disediakan. Oke, karena banyak banget ya orang tua yang kadang kasihan nih lihat anaknya rewel, pengen makan coklat, pengen makan snack, kayaknya dikasih gitu. Yang penting Iya. nggak denger anaknya nangis gitu, padahal sebenarnya itu sangat-sangat berpengaruh ya. Oke, Kak Rika ini udah banyak banget kita ngobrol. Tenggorokan kayaknya agak seret. Kalau gitu kita minum aja dulu ya. Wah, Ini apa ada ini? Prima, generasi Prima. Wah, Ini, kemasannya minimalis banget iya, ya. ini bisa masuk ke dalam tas nih kalau mau ke kantor. Oh, Bisa kantong juga bisa bawa, kayaknya. ya bisa. Sangat Oke. ringkes gitu ya. Mhm. Enak ya. Oke Kak, kalau untuk anak nih yang sudah kena stunting atau wasting, yang sudah buruk ya kondisinya itu, apakah dia masih bisa mengalami penyembuhan atau gimana Kak solusinya? Sebenarnya kalau untuk stunting itu harus dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi untuk kita tangani itu dari usia kandungan sampai usia 2 tahun setelah lahiran. Karena kenapa? Kalau di atas usia 2 tahun bisa beresiko stunting itu tidak dapat ditangani. Jadi alangkah baiknya kalau stunting itu harus cepat dicegah dari dini seperti itu. Berarti umurnya sangat berpengaruh Kak ya, Iya, terkait sama tingkat penyembuhannya gitu. benar sekali. Oke Kak,
bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi anak? Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu melakukan penyuluhan. Jadi dari pihak-pihak kesehatan bisa melakukan penyuluhan atau melakukan sosialisasi atau podcast kayak gini, bisa menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami agar masyarakat paham pentingnya kesehatan anak dan gizi seimbangnya. Seperti itu untuk mencegah terjadinya stunting dan wasting. Oke, Kak. Sebelum kita mengakhiri podcast pada pagi hari ini, ada 2 pertanyaan penutup ya. Langkah sederhana apa yang bisa mulai dilakukan keluarga hari ini untuk mencegah stunting dan wasting? Tentunya pemberian makanan yang bergizi. Jadi untuk makanan bergizi, kalau sakit segera bawa ke puskesmas, pemantauan berat badan, tinggi badan, itu untuk mencegah terjadinya stunting dan wasting. Oke. Apa harapan Kak Rika terhadap upaya penanggulangan stunting dan wasting di masa depan? Harapannya untuk masyarakat lebih paham pentingnya kesehatan anak dan ibu menyusui seperti itu atau ibu hamil. Karena kenapa? Itu bisa mempengaruhi penurunan stunting. Dibantu dengan kerjasama dengan pemerintah, terus keluarga dan pelayanan kesehatan, biar sama-sama menciptakan generasi muda yang cerdas dan sehat. Berarti kita harus saling Kak ya, harus Iya, saling membantu. benar Oke, banget. nggak terasa nih Kak, sharing session kita pada pagi hari ini udah selesai ya. Mm-mm. Besok kita bakal sharing session lagi dengan narasumber yang berbeda dan pastinya dengan topik-topik yang sangat bermanfaat ya buat netizen-netizen atau masyarakat di luar sana. Benar banget. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Kak Rika udah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini, udah sharing-sharing juga. Iya, terima kasih juga sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing-sharing santai seperti ini. Oke, Sampai ketemu selanjutnya. bye-bye.